sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini rekan-rekan semua? Alhamdulillah ya, walaupun untuk beberapa hari ini Lampung ini hujan ya rekan-rekan ya. Bahkan ada di beberapa
titik di kota Bandar Lampung ini terkena banjir ya. Bagaimana di tempat rekan-rekan sekalian? Aman ya? Aman. Kalau dulu banjir karena si komo lewat ya. Kalau sekarang karena saluran mampet ya. Makanya kita harus sadar dari diri kita sendiri ya, supaya tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu merupakan salah satu penyebab banjir. Ya, mudah-mudahan buat saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah banjir bisa segera diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Jadi saluran perairannya bisa dengan lancar kembali mengalir. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di pagi yang cerah ini sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan cek kehadiran dulu ya. Wulan, bagaimana kabarnya hari ini Wulan? Alhamdulillah sehat ya Wulan. Sehat. Mudah-mudahan Wulan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Wulan ya. Nggak lagi batuk pilek ya Wulan ya? Enggak lah, sehat ya, anak farmasi harus sehat-sehat semuanya ya. Kemudian Cherry, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah ilmu resep ya. Kita hari ini sebelum memulai perkuliahan untuk memotivasi rasa semangat belajar teman-teman sekalian. Untuk di awal ini Ibu akan memutarkan video ya. Ayo kita saksikan bersama. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat, atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar, kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin itu tidak membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya
Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. Berarti memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya kalau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Belajarnya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya sebagai ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang, seseorang yang konsisten, sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain, kamu sudah lebih kuat karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, setiap masa kamu belajar, kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami ada dua poin lagi. Itu tadi ya video yang mana sebenarnya poin dari ini adalah yang bisa merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri ya teman-teman semua ya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi perkuliahan kita. Hari ini kita pertemuan kelima ya rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Pertemuan kelima untuk mata kuliah ilmu resep. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang penggolongan obat berdasarkan penandaan. Capaian pembelajaran pada perkuliahan kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami penggolongan obat. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi
obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, dan psikotropik. Mahasiswa mampu menyusun ringkasan dari penggolongan obat. Untuk penggolongan obat sendiri, secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan penggolongan obat generik. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Menurut Permenkes nomor 917/Menkes/per/10 Romawi tahun 1993 tentang wajib daftar obat pasal 1 bagian 3. Di sini ada definisi pengertian dari golongan obat. Golongan obat adalah penggolongan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropik, dan narkotika. Ya, ada beberapa di sini untuk golongan obat. Bisa kita lihat bersama rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada beberapa logo ya. Untuk logo yang pertama ini ada lingkar dengan garis tepi warna hitam. Bagian tengahnya berwarna hijau. Ini adalah logo untuk obat bebas. Selanjutnya di sini ada lingkar dengan garis tepi berwarna hitam dengan bagian dalam berwarna biru. Ini adalah logo untuk obat bebas terbatas. Kemudian ini ada lingkar dengan garis tepi hitam, dasarnya berwarna merah dan ada inisial huruf K. Ini merupakan logo untuk obat keras. Yang selanjutnya ini adalah logo narkotika yang mana lingkar dengan garis tepi merah dan di bagian tengahnya ada lambang tanda tambah. Ya, ini untuk logo pada macam-macam golongan obat. Jadi ada obat bebas dengan logo hijau, berwarna hijau obat bebas terbatas, dengan berlogo warna biru obat keras dan narkotika. Baik, kita akan membahas tentang obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter untuk mengobati penyakit ringan yang mana penyakit ini relatif aman, dapat digunakan untuk pengobatan sendiri. Contoh, ada ini ya, bisa dilihat ya. Oralit obat apa oralit? Ini masuk golongan obat bebas ya, karena ada logo hijau. Kemudian ada apa lagi ini contohnya? Salmon untuk obat apa ya? Saya obat demam bisa untuk obatin apa? Salmon. Apa bahan aktif yang ada di Kementerian Salmon ini? Iya, pintar-pintar ya. Nah, sini ya. Kemudian ada apa lagi ini? Contohnya? Antasidan untuk obat apa? Obat lambung. Ini pun logonya logo hijau. Bagaimana cara penggunaan obat lambung? Mbak, gimana? Ya boleh, Gayu. Minum jamu.
kali sebelum makan. Ada lagi yang bisa memberikan contoh apa yang termasuk obat bebas? Boleh, bisa? Selain itu ada vitamin C, Bu. Vitamin C. Guna vitamin C itu apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, boleh. Ada lagi yang mau kasih contoh? Ya, boleh. Contohnya betadin, Bu. Betadin. Betadin itu logo hijau ya. Untuk apa betadin? Untuk mengobati luka. Untuk mengobati luka. Dia bersifat anti ya, oke. Ini untuk obat bebas. Nah, ini tadi ya, benar ya kata temennya tadi ya, betadin ini masuk dalam kategori obat bebas ya. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Secara definisi, obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W atau yang mempunyai arti peringatan atau waspada, adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Jadi kalau obat bebas terbatas ini boleh juga kita beli ya berarti tanpa harus resep dokter, tapi perlu kita perhatikan, kita harus memperhatikan informasi-informasi apa saja yang terdapat pada kemasan obatnya ya. Untuk kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, yang pertama itu tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas usia 65 tahun. Kemudian untuk pengobatan sendiri yang tidak memberikan resiko, penggunaannya tidak perlu menggunakan alat khusus. Ini untuk kriteria obat yang memang dapat diserahkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Nah, ini contohnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada salah 6 contohnya ya. Bukan salah 1 ya. Sering menggunakan contoh-contoh ini? Sering. Di sini kita lihat ya, ada contoh Decolgen ya. Ini ada logo birunya ya, yang menyatakan bahwasannya obat ini termasuk dalam golongan obat bebas terbatas. Ini ada tablet, kemudian ini ada obat F44 ya, formula 44 pun masuk kategori bebas terbatas. Di sini ada obat kulit ya, antifungi ya, neotrasilin sama untuk bebas terbatas. Kemudian ada ini betadin mur ya. Kira-kira apa lagi contohnya yang punya logo biru masuk golongan obat bebas terbatas selain yang contohnya di depan? Ayo, siapa boleh mau kasih contoh? Iya boleh. Izin menjawab. Dari keenam obat ini salah satunya itu ada Insidal, Bu. Itu logonya biru, kandungannya cetirizine yang khususnya untuk alat. Baik, terima kasih Suci. Ya, Insidal itu untuk anti alergi ya. Boleh ada satu lagi yang mau kasih contoh untuk obat bebas terbatas yang biasa bisa kita dapat di apotek? Ya Bu, Ya boleh Aldi, silakan. selain tadi yang sudah contohkan di depan, ada juga contohnya Proris. Proris, Proris Kandungannya itu ya. Proris itu kandungannya ibuprofen. Ibuprofen. Untuk apa biasanya? Demam, mata nyeri juga bisa. Iya, benar itu ya. Itu tadi ya, Prorisiru pun itu dia termasuk dalam golongan obat bebas terbatas dan logonya berwarna biru. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, untuk obat bebas terbatas
berdasarkan SK Menteri nomor 2380 tahun 1983 dan SK Menteri nomor 6355 tahun 1969, ini untuk obat bebas terbatas ini ada tanda peringatan ya. Tanda peringatannya ada P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Untuk P nomor 1 ini awas obat keras, baca aturan pakai. Biasanya ini tertera di label kemasan obat, seperti contohnya ada Antimo, Decolgen, Formula 44, itu ada P nomor 1 ya. Kemudian ada tanda peringatan P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan ya. Itu contohnya biasanya ada di Gargarisma ya, atau seperti tadi ada Betadin kumur ya. Kemudian ada P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Tadi seperti contoh ada Neotrasilin ya, krim atau salep yang memang dioleskan di bagian luar badan. Kemudian ada P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Ini contohnya ada sigaret asma. Untuk P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya ini ada sulfanilamid steril. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Biasanya untuk jenis-jenis obat golongan suppositoria ya. Jadi ini kalau untuk tanda peringatan obat bebas terbatas ada P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Selain ada tanda peringatan P nomor 1 sampai P nomor 6, di label kemasan obat bebas terbatas ada juga ini tanda anjuran, periksakan diri ke dokter bila 3-5 hari tidak kunjung sembuh. Jadi di sini ada tertulis baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter ya. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan nomor 917 tahun 1993, pada brosur obat bebas dan bebas terbatas itu harus menyebutkan beberapa item. Jadi ada ketentuan. Di sini saya ambil contoh, ada obat, nama obatnya Yumol ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini dia logonya hijau, berarti masuk kategori obat apa? Bebas. Ya, obat bebas ya. Ini ada Yumol, kemudian harus memuat daftar nama bahan berkhasiat. Isinya apa? Paracetamol. Kemudian ada nama dan alamat produsen. Sini ya, Hamka Pharma, Jakarta, Indonesia. Kemudian izin edar, nomor batch di sini ya, nomor registrasi dari BPOM atau Depkes. Ada juga tanggal kadaluarsa pun ada di sini. Kemudian ada indikasi, kontraindikasi, ada efek samping, ada dosis di sini ya. Kemudian cara penyimpanan, peringatan dan informasi interaksi obat. Ini poin-poin yang memang harus dicantumkan pada brosur obat bebas dan obat bebas terbatas. Tadi kita udah mempelajari tentang obat bebas terbatas. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang obat keras ya. Obat keras atau obat daftar G, menurut bahasa Belanda, G singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Kalau dua obat tadi bebas dan bebas terdapat tuh bisa kita dapat, datang ke apotik beli tanpa kita harus membawa resep dokter. Beda halnya dengan obat keras. Ya, rekan-rekan sekalian ya, kalau obat keras ini harus kita beli pakai dokter. Kalau tiba
tiba-tiba datang ke apotik mau beli obat keras tapi nggak bawa resep, apa ya yang akan terjadi? Iya, tidak akan dilayani. Begitupun nanti posisi kalian kan farmasis ya, artinya posisinya kalian yang akan ada di dalam apoteknya ya. Kalau misalnya ada pasien datang beli obat keras, apa yang digunakan, apa yang harus kalian lakukan? Artinya tidak bisa diterima, tidak bisa dilayani karena tidak dokter ya. Ini untuk obat keras. Penandaan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396 tahun 1986 adalah obat keras adalah logo obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K. Ini bisa kita lihat bersama ya, rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa ya. Huruf K yang menyentuh garis tepi. Ini ya. Contohnya itu ada antibiotik. Contoh antibiotik apa misalnya? Amoxicillin itu masuk dalam daftar obat keras. Ya, jadi tidak boleh dilayani tanpa resep. Karena sekarang banyak tuh ya di masyarakat tiba-tiba datang, Mbak beli amoxicillin, ditanyain sakitnya apa, pusing, sakit kepala gitu ya. Padahal kalau hanya sakit kepala tidak perlu antibiotik ya, karena penggunaan antibiotik itu tidak boleh sembarangan, harus dalam pengawasan, dan dimana di sini dokter. Jadi antibiotik itu baru bisa kita layani di apotik kalau dia belinya datang bawa resep ya teman-teman ya. Ini untuk obat keras. Ini contohnya ya, benar tadi ya sudah kita singgung si amoxicillin ini, si antibiotik ini. Kemudian ada kaptopril. Kaptopril obat apa? Antihipertensi. Ya benar, ini pun ada logo obat kerasnya ya. Ada ini contoh apa? Asam mefenama. Apa fungsi asam mefenama? Obat pereda nyeri ya. Ini adalah contoh-contoh obat daftar keras. Selanjutnya ada narkotika dan psikotropika. Untuk definisi sendiri, narkotika adalah bahan obat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya ini poinnya salah satunya ya, dapat menimbulkan ketergantungan. Ini contoh narkotika, ada kodein, morfin, durogesik ya. Ini yang biasa digunakan dalam pelayanan kefarmasian. Untuk narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Untuk golongan 1 ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi tidak boleh ya, tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, itu pun atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk yang golongan 1, seperti contohnya di sini bisa dilihat tanaman ganja ya. Tanaman ganja itu masuk golongan 1, artinya tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan. Kalaupun digunakan untuk penelitian, itu pun harus atas dasar rekomendasi ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada narkotika golongan 2, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan
dan digunakan pengobatan sebagai pilihan terakhir. Di sini ada contohnya morfin. Selanjutnya ada golongan 3, berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk terapi. Nah, untuk golongan 3 ini boleh nih kodein contohnya ya. Biasanya memang digunakan untuk terapi pada saat peresapan, pada saat untuk obat batuk ya, kodein ya. Selanjutnya ada psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu tadi golongan obat berdasarkan undang-undang ya. Jadi ada 3, obat bebas terbatas, obat keras, kemudian disambung dengan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya adalah penggolongan obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi internasional non-proprietary names yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Makna dari logo generik, jadi nanti kalau di kemasan generik itu ada logonya tuh, biasanya di pojok paling atas sebelah kanan dari kotaknya. Ini bisa kita lihat logonya nih, dia ada bulat, garis-garis tebal tipis dan berwarna hijau. Artinya apa? Artinya kalau untuk logo bulat sendiri ini mempunyai arti suatu kebulatan tekad untuk menggunakan obat generik. Kemudian untuk garis-garis tebal tipis, di sini obat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan atas, lapisan menengah maupun lapisan bawah ya. Selanjutnya ada warna hijau, yaitu obat yang telah lulus dalam segala pengujian. Baik, untuk obat generik sendiri ini ada 2 macam. Ada obat generik bermerek dan obat generik berlogo, atau sering kita sebutnya OGM dan OGB. Pengertian sendiri untuk obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi merek dagang oleh industri farmasi yang memproduksinya. Sementara obat generik berlogo adalah obat generik yang diberi logo khusus yang menunjukkan bahwa obat tersebut diproduksi oleh pabrik obat yang sudah mendapatkan sertifikat CPOB, cara produksi obat yang baik, sehingga lebih terjamin mutunya. Ini untuk contoh obat generik, bisa kita lihat bersama di sini rekan-rekan mahasiswa. Ini obat generik bermerek ya. Ini contohnya ada sediaan obat, mereknya Poltadek, ini generik. Dia yang mengeluarkan pabriknya di sini ya, dicantumkan Dexa Medica. Ini untuk obat generik berlogo ya. Ini logo generiknya ya, bisa kita lihat bersama ya. Ada logo generiknya di ujung atas kemasannya, yang tadi bulat warna hijau, kemudian garis-garisnya tebal dan tipis ya. Referensi yang saya gunakan pada perkuliahan hari ini itu ada buku ilmu meracik obat. Sepertinya sudah bawa semua ya teman-teman bukunya ya. Sudah bawa ya bukunya.
buku ilmu meracik obat. Kemudian kita menggunakan referensi dari penghantar bentuk sediaan farmasi dan buku ilmu resep. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Boleh, maju dulu. Pertanyaan apa nih, maju dulu? Baik, izin bertanya. Seperti dijelaskan tadi, obat narkotika itu kan obat yang tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kegagalan. Yang mau saya tanyakan, kira-kira ada tidak obat narkotika yang boleh digunakan untuk pelayanan kefarmasian? Jika ada, apa itu contoh obatnya dan fungsi obat tersebut apa? Ya, bagus ya. Ya, terima kasih Pak Guru. Pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman ya. Tadi kan kita ngebahas narkotika. Memang agak sedikit ini ya, narkotik itu kan menyebabkan ketergantungan. Ternyata boleh ya dipakai gitu, boleh. Seperti tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwasannya narkotika dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang masih ingat berapa golongan? Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang mana narkotika yang bisa kita gunakan dalam terapi itu adalah narkotika yang golongan 3. Narkotika golongan 3. Contohnya apa Bu? Tadi udah ada contoh kodein ya. Kodein itu bisa kita gunakan dalam terapi. Biasanya digunakan untuk terapi obat batuk ya, teman-teman ya. Ada memang sediaan sirupnya atau biasanya kita gunakan untuk juga resep racikan. Ya, seperti itu Pak Jurul ya. Jadi ada memang narkotika yang bisa digunakan untuk terapi, narkotika golongan 3, contohnya kodein, biasanya itu untuk obat batuk ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh iya, Yayu, silakan Yayu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuli Winsy. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi mengenai obat generik, itu ada beberapa golongan ya Bu ya. Yang pertama itu ada obat generik bermerek dan berlogo. Pertanyaan saya itu dari kedua obat generik itu apakah ada yang disubsidi oleh pemerintah atau tidak ya Bu ya? Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Karena sekarang kan kayaknya sedang digonggong, oh iya, pakai generik gitu ya. Ya, ada obat generik yang generik berlogo itu memang disubsidi oleh pemerintah. Sesuai dengan logonya, tadi ada garis tebal tipis ya, garis tebal tipis. Harapannya itu memang obat generis ini bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah maupun lapisan bawah. Seperti itu ya Ibu. Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, Cindy. Jadi yang kita ketahui tadi bahwa obat narkotika dan psikotropa itu berbahaya digunakan tanpa resep dokter karena dapat menimbulkan ketergantungan ya Bu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Bu pengelolaan dan penyimpanan obat narkotika dan psikotropa di Ya, baik. Jadi kalau kita bahas tentang narkotika dan psikotropika itu memang dia ada penanganan tersendiri dibandingkan obat-obat lainnya ya. Karena itu tadi dia berbahaya, itu menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya. Memang kalau datang resep ke apotik, biasanya dari resep itu harus kita tandain ya, pakai garis merah. Misal ada beberapa R di resepnya, oh ada kodeinnya, kita tandain itu di garis merah si kodeinnya itu ya. Untuk penyimpanannya sendiri memang terpisah
Untuk narkotik, psikotropik itu ada lemari terpisah sendiri. Namanya lemari narkotika. Dan untuk pelaporannya pun ada sendiri. Untuk narkotika itu ada lewat aplikasi sistem namanya Sipnap. Ya, seperti itu ya, Sendi ya. Kalau tadi kalian sudah bertanya, sekarang gantian nih saya yang mau nanya. Teman-teman silahkan disiapkan handphonenya. Ya, kita bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain, ya. Jadi di sini teman-teman silahkan nanti bergabung. Kita main Quizy, nanti bisa masuk ke joinmyquizy.com. Nanti ada angka, ya, angka untuk join. Ada yang sudah bisa masuk? Ada yang sudah bisa bergabung? Silakan teman-teman bergabung di tautan link yang sudah ada di layar di depan ini ya. Masukkan nama teman-teman semua. Sudah berhasil semua? Di sini ada 10 soal. Dibaca dulu, dihayati, jangan terburu-buru. Satu soal Ibu kasih waktu 1 menit. Jadi ada waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, teman-teman, kita mulai bersama. Klik mulai. Sudah masuk? Kita mulai bersama. Masih Ayu. Di bawahnya ada Cherry. Cherry naik ke atas, menggeser Yayu. Ada Sinta, Yayu naik lagi. Dikejar sama Sinta. Dibaca soalnya, dibaca. Soalnya dibaca. Dibaca soalnya. Suci naik ke atas sekarang. Geser lagi sama Yayu. Ayo dibaca soalnya dibaca.
ini ya juaranya ya. Juara 1 ada Yulia, juara 2 ada Cherry, juara 3 ada Candy. Ini ada hadiah buat Yulia. Mana Yulia? Ini Yulia. Nih, yang manis-manis supaya harinya selalu manis. Kemudian tadi yang kedua siapa? Cherry. Boleh Cherry. Yang manis-manis buat si manis. Satu lagi Candy. Oke, apresiasi buat teman-temannya ya. Gitu, tadi sempat ada yang sudah di atas ya. Ternyata begitulah hidup ya. Tergeser dan tergeser ya, seperti itu ya. Memang terkadang mempertahankan jauh lebih membutuhkan apa? Membutuhkan usaha ya dibandingkan meraih. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya menutup perkuliahan kita hari ini, saya akan menyampaikan quotes ya dari Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu akan menjagamu. Jadi kita harus terus semangat belajar dan belajar ya teman-teman sekalian ya. Baik, jangan lupa kita terus semangat untuk belajar dan belajar ya teman-teman sekalian. Boleh Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Siapa yang bersedia? Ya, Aldi, boleh, silakan Aldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aldi Firmansyah. Izin menyimpulkan hasil perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang penggolongan obat berdasarkan penandaan. Jadi untuk penggolongan obat sendiri kita dapat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan generik. Untuk berdasarkan undang-undang itu ada obat bebas terbatas, kemudian obat keras, obat psikotropika dan narkotika. Untuk obat bebas sendiri biasanya ditandai dengan lingkaran hitam berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Kemudian untuk bebas terbatas, lingkaran dengan garis tepi berwarna hitam dengan berwarna biru. Kemudian obat keras ditandai dengan garis lingkaran hitam dengan berwarna merah dan di dalamnya ditandai dengan huruf K keras. Kemudian psikotropika dan narkotika juga berwarna merah ditandai dengan huruf tanda narkotika sendiri. Kemudian untuk obat generik, penggolongan obat generik dibagi menjadi dua, yaitu obat generik bermerek dan obat generik perlu. Baik, terima kasih Aldi. Itu tadi ya untuk kesimpulan perkuliahan kita hari ini ya teman-teman sekalian ya. Dengan sudah berakhirnya tadi Aldi menyebutkan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, maka perkuliahan ilmu resep untuk pertemuan kelima hari ini selesai ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan sekalian dan bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih ya.